Baik, terima kasih Bu Lani, terima kasih Bu Paula juga untuk kesaksiannya sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Izinkan saya share screen lebih dahulu. Baik, tema saya sore hari ini dalam MHI ya, di akhir daripada bulan September ini adalah Building Strong Faith atau membangun iman yang kuat. Bapak Ibu sekalian, iman adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa iman adalah nilai tukar atau mata uang surgawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat atau pergi ke luar negeri, taruh kata kita berangkat ke Singapura misalnya, kita harus menukarkan uang rupiah kita dengan uang dolar Singapura supaya kita bisa berbelanja ataupun melakukan aktivitas kita selama kita ada di Singapura. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika iman itu menjadi nilai tukar atau mata uang surgawi, maka iman itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus ada kepada setiap kita anak-anak Tuhan dan setiap kita orang percaya. Ya. Saya mulai dengan kisah ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 kita akan baca, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, di depan kaki Yesus ya, dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, maksudnya dengan Yairus. Jadi Yesus mengikuti Yairus, di belakangnya orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi peristiwa pertama adalah Yairus, kepala rumah ibadat, mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya untuk meletakkan tangan Yesus ke atas anak perempuannya yang sakit dan hampir mati, ya. Jadi ini kisah pertama, ya, cerita pertama. Nah, kenapa saya warnai kuning? Ya, kata-katanya ini, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi ini adalah statement imannya Yairus kepada Yesus, ya. Dia percaya kalau Yesus datang dan meletakkan tangan Yesus atas anaknya yang perempuan itu, yang hampir mati itu, yang sedang sakit itu, maka ia akan selamat dan tetap hidup. Jadi ini statement imannya Yairus, ya. Ini kisah pertama. Ya, kemudian Yesus mengikuti Yairus menuju ke rumah Yairus. Nah, di ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Maksudnya hartanya, uangnya ya udah habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi ini kisah kedua, ya. Tadi yang pertama, Yairus minta tolong pada Yesus. Yesus segera mengikuti Yairus. Tetapi di tengah perjalanan, orang banyak berdesak-desakan, ada peristiwa kedua, yaitu perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Diperkirakan ini kanker serviks, ya. Jadi menderita pendarahan 12 tahun. Nah, sampai habis hartanya, ya. Nah, dia mendengar, dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Artinya, dia sudah mendapat informasi bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus itu membangkitkan orang mati, Yesus itu melakukan mujizat-mujizat dan karya-karya besar di tengah bangsa Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu. Jadi dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi beritanya nggak cuma satu
tapi berita-berita tentang Yesus. Jadi dia udah mendengar, ya kan? Dan maka timbullah dia imannya, ya. Dia mau ketemu sama Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi dia nggak berani head to head, berhadapan-hadapan dengan Yesus, ya kan? Dan Yesus waktu itu memang buru-buru, sedang akan menuju ke rumah Yairus, ya. Jadi dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, atau di bagian lain dikatakan jumbai jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini statement iman, ya. Tadi Yairus punya statement iman tersendiri. Nah, perempuan yang 12 tahun pendarahan ini memiliki statement imannya tersendiri. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, jadi itu adalah statement iman. Nah, waktu dia berkata seperti itu di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, saya menggambarkannya, saya memvisualisasikannya begini, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia berpikir untuk menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, dan dia percaya bahwa kalau aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka dia memvisualisasikan, mengimajinasikan bagaimana caranya dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak itu, ya. Nah, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi berhasil dia pegang jubah Tuhan Yesus, ujung jubahnya Tuhan Yesus, dan berhenti pendarahannya yang 12 tahun itu, dan badannya sembuh dari penyakitnya, dikatakan seperti itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, ya, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya atau kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi ketika perempuan itu berhasil menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus dan sembuh seketika itu juga, instantly dia sembuh. Maka Yesus tahu ini ada yang menjamah dia sehingga tenaganya keluar, ya kan? Yesus tahu dan Yesus mencari tahu. Akhirnya perempuan itu tersungkur depan Yesus dan memberitahukan ihwalnya, hai anakku. Akhirnya Yesus bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi dikonfirmasi oleh Tuhan kesembuhannya. Ya benar, kamu sudah sembuh. Hai anakku, imanmu. Jadi imannya perempuan 12 tahun ini yang telah menyelamatkan dia. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi kita lihat di sini, tadi ada statement iman, dan ini adalah tindakan perempuan itu. Dan Yesus mengkonfirmasi bahwa imannya perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, yang telah menyelamatkan dia. Ya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Selanjutnya, Yesus akhirnya setelah peristiwa yang kedua itu, Yesus lanjut lagi. Ketika Yesus masih berbicara ya dengan perempuan itu, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Artinya utusan dari keluarga Yairus datang ke tengah kerumunan itu dan berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ya, jadi dapat berita duka kepada Yairus dari keluarganya, kayak tahu, wah udah anakmu udah mati, ya udah meninggal, tidak perlu lagi menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus ya
tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat atau kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ya, jadi Yesus meneguhkan imannya, statement imannya si Yairus untuk mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya untuk meletakkan tangannya atas anaknya dan supaya anaknya menjadi sembuh. Jadi Yesus menguatkan imannya Yairus. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, ya, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat atau rumah Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini anak tunggal, ya, anak tunggal, anak perempuan, dan meninggal, ya, anaknya Yairus. Dan ini ribut suasananya, menangis, ribut, meratap dengan suara nyaring, ya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Yesus masuk dan berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur, ya. Tetapi mereka menertawakan dia. Jadi orang-orang yang ada di situ menertawakan dia. Loh, padahal itu dalam keadaan berduka loh ya. Kok bisa ngetawain gitu ya? Ya, artinya mereka mengatakan bahwa apa yang Yesus sampaikan itu hoax, ya, berita yang nggak benar tuh. Orang benar-benar udah mati kok, kita udah lihat sendiri nggak ada nafasnya, ya kan? Jadi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, ya, Yairus dan istrinya, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi cuman ada Yairus dan istrinya, serta Petrus, Yakobus, dan Yohanes, serta Yesus. Ya, lalu dipegangnya, jadi Yesus memegang, ya, lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya. Jadi Yesus memegang tangan anak itu sesuai dengan statement iman awal daripada Yairus, supaya Yesus meletakkan tangannya atas anaknya. Ya, Yesus lakukan itu, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua peristiwa ini, ya, jadi anaknya Yairus yang hampir mati dan memang secara tubuh, ya, itu udah mati, ya. Dan yang peristiwa kedua adalah perempuan yang 12 tahun pendarahan dan mengalami mujizat kesembuhan. Jadi dua peristiwa ini, rentetan peristiwa ini dalam satu perikop, ya. Yesus di sini memperlihatkan, ya, memperlihatkan bagaimana iman, ya, bagaimana iman yang diutarakan, iman yang diperkatakan melalui ucapan dan juga tindakan dan juga visualisasi itu menjadi satu iman yang mendatangkan mujizat, kesembuhan, bahkan kebangkitan dari kematian. Nah, kita akan ulas satu persatu Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, ya, potensi kuasa iman di dalam diri setiap kita, ya, manusia batiniah kita, manusia rohani di dalam kita. Tuhan memberikan potensi kuasa dari iman yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya kecuali manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menciptakan banyak ciptaan, hewan, tumbuhan, dan segala macam, ya, termasuk manusia. Tetapi yang memiliki iman, yang bisa memiliki iman, hanya manusia. Ya, Tuhan menaruh benih iman dalam diri setiap kita, anak-anaknya, di mana benih iman itu bertumbuh menjadi kekuatan Allah di dalam diri kita masing-masing dan membawa kita dalam pengalaman iman yang luar biasa bersama Tuhan yang tentunya memegang tangan kita. Tadi kita sudah dengar kesaksian bagaimana Ibu Paula mengalami mujizat kesembuhan. Saya juga mendengar sebelumnya bagaimana Pak Bengwat, suaminya, mengalami juga mujizat kesembuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tiap-tiap kita
memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang memegang tangan kita. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan ya iman kita mengalahkan dunia, ya, iman kita, ya, iman yang berasal dari Tuhan, karena kita lahir dari Allah, ya, iman kita mampu mengalahkan dunia, mampu mengalahkan dunia, mampu mengalahkan sakit penyakit, mampu mengalahkan setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya, iman kita dikatakan itu yang telah mengalahkan dunia, dan Tuhan memberi otoritas di dalam iman setiap kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi peristiwanya. Yairus dengan imannya, perempuan 12 tahun pendarahan dengan imannya, ya. Bagaimana dia berkenan di mata Tuhan, dan terjadilah mujizat yang luar biasa buat Yairus dan untuk perempuan yang pendarahan 12 tahun. Nah, ada 3 cara untuk membangun iman yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, melalui perkataan. Kita kenal dengan perkataan iman. Medianya adalah mulut kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui imajinasi. Saya sebut imajinasi iman. Ya. Alatnya adalah pikiran kita. Dan yang ketiga adalah melalui tindakan. Saya sebut tindakan iman. Ya, alatnya adalah perbuatan atau tindakan kita. Ya. Kita bahas satu persatu. Mulai dari perkataan iman. Perkataan iman atau iman yang diperkatakan atau diperdengarkan adalah bentuk kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan dan firman-Nya yang memiliki kuasa mengubahkan dan menyatakan perubahan atas segala sesuatu yang terlihat dan diarahkan sesuai skenario-nya Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah lihat ya, statement imannya Yairus, statement imannya perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, ya, bagaimana dia memiliki statement iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yairus memiliki statement iman. Asal Tuhan taruh atau meletakkan tangannya, maka anakku akan bangkit. Dan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi perkataan iman, ya, adalah iman yang diperkatakan atau diperdengarkan. Itu adalah bentuk kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan itu memiliki kuasa untuk mengubahkan, untuk menyatakan perubahan atas segala sesuatu. Ya. Semuanya diarahkan sesuai skenario-nya Tuhan, sesuai kehendaknya Tuhan. Nah, contohnya adalah perkataan iman dari Yesus kepada anak Yairus. Tadi Yesus bilang juga kan, ada perkataan atau statement iman Yesus, anakmu itu tidur bukan mati, ya. Dia cuma tertidur bukan mati, ya. Diketawain sama banyak orang. Ya, tetapi itu adalah statement iman, ya, perkataan iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada statement iman, perkataan iman, kadang-kadang itu adalah perkataan atau statement yang tidak seakan-akan tidak nyambung atau tidak bisa diterima oleh nalar. Tetapi namanya mujizat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Segala mujizat itu sebenarnya tidak masuk akal, tidak masuk nalar manusia. Manusia nalarnya hanya terbatas, ya. Tetapi mujizat yang Tuhan lakukan, bayangkan aja Bapak Ibu sekalian, ya, orang mati bisa dibangkitkan, Yesus bisa meredakan angin ribut, yaitu mujizat juga. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, ya, itu adalah satu tindakan, ya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah kita mulai dengan perkataan iman, ya. Sebagai ciptaan Allah yang dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Maka ada potensi dan kuasa dalam setiap perkataan kita. Orang awam atau orang biasa bilang, perkataanmu itu doamu. Sering dengar ya Bapak Ibu sekalian, oh perkataanmu itu doamu. Jadi jangan ngomong yang
yang negatif, ya. Namun lebih dalam lagi Alkitab menuliskan bahwa perkataan kita memiliki daya cipta yang dahsyat. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita, di dalam diri manusia batiniah kita, manusia rohani kita, ya. Jadi itu punya daya cipta yang dahsyat. Ya, Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Allah. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan ya melalui firman. Kecuali dia menciptakan manusia. Dari debu tanah dibentuk. Ya, Adam dan Hawa. Tetapi selebihnya semua dengan firman. Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bagaimana kita mengikat dan melepaskan segala sesuatu yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 19 ini. Yaitu dengan perkataan kita. Dengan firman yang keluar dari mulut kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkataan iman kita itu memiliki kuasa, daya cipta yang dahsyat. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, perkataan firman itu, ya, statement iman itu menjadi dasar untuk Allah bekerja melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 17 sampai 19. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat iman itu harus timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus sering mendengar firman Tuhan. Kita harus sering memperdengarkan firman Tuhan. Kita harus sering memperkatakan firman Tuhan. Karena dari situlah iman timbul. Dan iman timbul. Dan iman timbul. Semakin bertumbuh. Semakin kuat. Semakin besar. Dan kita akan memetik hasil dari iman yang penuh dengan kuasa. Kita masuk ke bagian kedua. Penjelasan tentang imajinasi iman. Saya menjelaskan di sini imajinasi iman adalah imajinasi yang diurapi dan membayangkan apa yang didoakan, membayangkan apa yang diimani dan diperkatakan. Imajinasi adalah dinamo, sumber daya hidup. Banyak orang tidak mengerti pentingnya imajinasi. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan membangun imajinasi dalam susunan diri kita. Mazmur 103 ayat 14 di dalam King James Version berkata, sebab dia kerangka kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan sebagai kerangka dalam ayat ini diterjemahkan sebagai imajinasi. Dan digunakan 5 kali dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 8 ayat 21, Ulangan 31 ayat 21, 1 Tawari 28 ayat 9, 1 Tawari 29 ayat 18. Jadi imajinasi Bapak Ibu. Imajinasi yang diurapi. Jadi ketika kita berdoa untuk meminta kesembuhan, kita membayangkan, kita mengimajinasikan kesembuhan itu sendiri. Sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, ketika dia mau memegang jubah Tuhan Yesus, ya, dia membayangkan, mengimajinasikan bagaimana dia bisa memegangnya, dan dia akhirnya bisa memegangnya, dan dia sembuh. Ya. Jadi imajinasi iman adalah rahim rohani Anda. Itu adalah pusat kreatif Anda. Ada kuasa dalam imajinasi. Dan kita perlu mengerti cara kerja imajinasi yang diurapi oleh Tuhan. Kejadian 11 ayat 6 dari King James Version berkata, itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka imajinasikan untuk mereka lakukan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Imajinasi iman atau visualisasi, bayangan dari hal-hal yang kita imani, yang kita doakan, yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya, bayangkan itu. Ya, bayangkan itu. Nah, saya akan bacakan kisah tentang Gareth Porter, anak usia 9 tahun yang menderita kanker otak. Ya,
Ini bukunya ditulis, ada bukunya ya, I Choose Life ya. Sebuah kisah yang bersumber dari publikasi BBC Knowledge ya. Saya ambil ringkasannya dari BBC Knowledge. Gareth Porter berusia 9 tahun saat ia didiagnosis tumor otak yang tidak dapat dioperasi. Menurut prediksi medis, sisa waktu hidupnya tidak banyak. Menurut Gareth, saat pertama kali didiagnosis kanker otak, ia sama sekali tidak mengerti tentang penyakitnya dan akibat yang bisa terjadi padanya karena usianya baru 9 tahun, Bapak Ibu sekalian. Namun saat ayahnya memberitahu bahwa kanker bisa membunuhnya, seluruh hidupnya berubah. Ia merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Gareth menjalani pengobatan intensif dengan radiasi dan obat-obatan selama setahun, namun sama sekali tidak membuahkan hasil positif. Dokter akhirnya menyatakan bahwa kondisi Gareth tidak dapat disembuhkan dan ia dipulangkan menunggu ajal menjemputnya. Dalam kondisi yang sudah sangat parah inilah, Gareth bertemu dengan Patricia Norris. Menurut Patricia Norris, Gareth adalah pasien kanker pertama yang ia tangani dengan pendekatan psikologis dan visualisasi. Patricia mengajari Gareth menggunakan imajinasinya untuk mengenali sel-sel kanker dan sel darah putihnya. Selanjutnya dengan imajinasinya, Gareth mengarahkan sel-sel darah putihnya untuk menemukan dan menghancurkan setiap sel kanker yang menyerang otaknya. Jadi dia memvisualisasikan, membayangkan, mengimajinasikan ya, sel-sel darah putihnya menemukan dan menghancurkan setiap sel kanker yang menyerang otaknya. Nah, Gareth menggunakan imajinasinya dan membayangkan dirinya sebagai pimpinan armada tempur dalam perang bintang melawan pesawat musuh. Ya karena masih 9 tahun ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia membayangkan dirinya pimpinan armada tempur dalam perang bintang melawan pesawat musuh. Ia mengarahkan pesawat tempur di bawah komandonya, yaitu sel darah putih, untuk menyerang dan menghancurkan pesawat musuh, yaitu sel kanker. Pertempuran ini dilakukan setiap malam saat menjelang tidur selama 6 bulan. Jadi diterapi terus mengimajinasikan. Setiap malam Gareth selalu melihat sel kanker yang menyerang otaknya dihancurkan oleh sel darah putihnya dalam imajinasinya ya. Sampai suatu malam tidak ada lagi pesawat musuh yang bisa ditemukan. Gareth mengirim pesawat induk yang lebih besar untuk mencari dan menemukan sisa pesawat musuh yang mungkin tersembunyi, namun tidak bisa menemukannya. Kemudian Gareth dibawa ibunya ke rumah sakit untuk menjalani CT scan. Mereka menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter menyatakan kondisi Gareth baik dan tumor di otaknya atau kanker di otaknya sudah hilang. Dokter bertanya, apakah Gareth menjalani operasi untuk mengangkat kanker di otaknya? Ibunya menjawab, tidak. Gareth ini telah dewasa dan bekerja sebagai pengawas di patroli udara sipil di Kansas. Setiap hari ia menerbangkan pesawat untuk melakukan patroli udara untuk mencari pesawat yang bermasalah atau jatuh serta menyelamatkan penumpangnya. Ia berkata, ketika kecil saya berjuang untuk hidup saya. Kali ini saya berjuang untuk orang lain. Ketika saya berhasil melewati masa dengan kanker itu, saya paham bahwa hidup begitu berharga. Saya ingin membantu orang lain. Saya ingin membantu orang semampu saya. Nah, kisah di atas dapat membuat kita semakin memahami bahwa imajinasi merupakan harapan dan doa. Artinya bila kita berimajinasi hal-hal yang baik dan positif, kita berharap hal-hal positif tersebut menjadi sebuah realitas atau kenyataan. Demikian pula bila kita berimajinasi hal-hal yang negatif, secara tidak kita sadari kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal negatif tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah nyata ya, ditulis, ada bukunya I Choose Life oleh Patricia Norris dan Gareth Porter. Jadi bagaimana imajinasi ya yang diurapi itu bisa mengalahkan kanker otak ya. Bisa mengalahkan kanker otak. Nah, jadi tadi kita sudah bicara perkataan iman. Kita bicara yang kedua yaitu imajinasi iman. Dan itu sudah ada buktinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita masuk yang ketiga, tindakan iman. Ya.
Tindakan iman adalah bagian terpenting ketika kita memutuskan untuk melangkah dan melakukan sesuai dengan iman yang kita perkatakan atau perdengarkan, serta sepakat dengan iman yang tadi sudah kita imajinasikan. Contoh tindakan imannya di dalam Yohanes 5 ayat 8, contohnya, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itu tindakan iman. Ya, akhirnya orang lumpuh itu bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Ya. Lukas 17 ayat 14 berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini tentang 10 orang kusta. Ya. Jadi, Yesus berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yesus nggak mendoakan, Yesus nggak menumpangkan tangan atas 10 orang kusta itu. Yesus cuma bilang, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan mereka melakukan tindakan iman. Mereka berjalan, balik badan, menuju kepada imam-imam. Dan kita tahu sama-sama ceritanya, di tengah perjalanan, 10-10-nya sembuh dari penyakit kusta. Hanya satu yang kembali untuk menyembah Yesus. Ya. Tetapi di sini adalah tindakan iman. Perlu tindakan iman, tindakan yang kita ambil. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya didoakan untuk kesembuhan dari stroke misalnya, ya, Bapak Ibu harus menggerakkan tangan Bapak Ibu, menggerakkan kaki Bapak Ibu, mulai belajar melangkah dengan iman percaya. Ya. Tadi dengan perkataan, dengan visualisasi atau dengan imajinasi, dan perlu bertindak. Ya, perlu bertindak. Ya. Nah, Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan atau tindakan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika udah perkataannya perkataan iman, statement imannya udah bagus, ya, visualisasi atau imajinasi imannya, kita bisa membayangkan kita sudah disembuhkan, ya. Ada bagusnya juga Bapak Ibu, kalau yang masih cari foto lamanya, ya, yang dalam keadaan yang sehat, misalnya sedang apalagi fit-fitnya gitu, taruh tempel di apa namanya itu di kaca Bapak Ibu sekalian, ya, di rumah, ya, ketika Bapak Ibu ngaca, lihat fotonya, oh ini saya sehat, bayangkan Bapak Ibu sudah sehat. Jadi itu membantu visualisasi, mengimajinasikan. Dan yang ketiga adalah tindakan iman. Ya, mulai bertindak, mulai percaya, lakukan, mulai bergerak, ya, maka mujizat itu pasti terjadi. Mari kita bangun iman yang benar dengan 3 hal tersebut, yaitu dengan perkataan iman, imajinasi iman, dan yang terakhir dengan tindakan iman. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk meletakkan tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit dan mulai perkatakan dengan iman. Masing-masing di tempat Bapak Ibu sekalian perkatakan dengan iman, saya sudah disembuhkan dari kanker. Saya sudah disembuhkan dari apapun penyakitnya, stroke. Saya sudah disembuhkan dari sakit ginjal, saya sudah disembuhkan dari sakit jantung. Perkatakan dengan iman masing-masing di tempat Bapak Ibu masing-masing, perkatakan dengan suara yang nyaring, saya sudah disembuhkan dari sakit apa? Sebutkan, dan mulai belajar memvisualisasikan, membayangkan, mengimajinasikan Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu masing-masing. Mulai bayangkan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, membayangkan, mengimajinasikan bagaimana Bapak Ibu dalam keadaan terbaik sebelum sakit, dan mulai perkatakan dengan iman, dan selanjutnya mulai bertindak, ya. Kalau yang stroke, mulai gerakan tangan dan kakinya. Yang sakit lainnya mulai bertindak dengan iman, ya, mulai bertindak, mulai bergerak, perkatakan dengan iman. Ya, saya kasih waktu Bapak Ibu sekalian, perkatakan dengan iman, imajinasikan dengan iman Bapak Ibu masing-masing, dan tindakan iman Bapak Ibu masing-masing. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Baik, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi satu hal hamba percaya Tuhan, bahwa karya-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Engkau tetap Allah, Yesus penyembuh. Dan Engkau tetap menyembuhkan sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan,
Ketika kami beriman, kami percaya kepada Tuhan, kami mulai memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kesembuhan kami, memperdengarkan firman Tuhan, memperdengarkan kesembuhan kami. Satu statement-statement iman dari mulut kami yang keluar dari mulut kami bahwa kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah mengalami mujizat Tuhan. Maka yang kedua Tuhan, kami memvisualisasikan, mengimajinasikannya menjadi rahim rohani, rahim iman, bahwa kami sudah menuainya dan mendapatkannya, dan kami mulai bertindak dengan iman. Maka Tuhan, nyatakanlah saat ini, sore hari ini, mujizat-Mu, karyamu, lawatanmu untuk setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami perkatakan sakit penyakit kanker sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit jantung sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit ginjal sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit stroke sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyumbatan-penyumbatan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jenis sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut semua sakit penyakit. Setiap kutuk sakit penyakit kami rontokkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan iman percaya kami katakan, kami mengikat semua sakit penyakit. Kami mengikat semua sakit penyakit dan kami mencabutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan kesembuhan terjadi. Kami perintahkan mujizat terjadi. Dan dengan iman percaya kami, dengan iman kami, melalui perkataan, melalui imajinasi iman kami, dan melalui tindakan iman kami, kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami sudah menuai mujizat dan karya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar sungguh-sungguh terjadi Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Dimanapun kami berada, kami mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Mengalami lawatan-Mu Tuhan, mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.